Masih tahap pemeriksaan oleh jaksa penuntut umum. Tapi yang pastinya bahwa klien kami ini yang pihak memverifikasi berkas ya. Jadi proposal, dia verifikasi proposal. Dicek di proposal itu alamat yayasan itu berada dua, di Jakarta dan di Palembang. Dicek di alamat yang di proposal itu benar adalah di Palembang. Itu satu. Terus kedua, kenapa klien kami itu pada waktu pemberkasan dia setuju juga? Karena apa? Bahwa objek letak dari tempat pembangunan untuk masjid itu adalah di Palembang. Makanya dia setuju di Palembang. Untuk penelaahan itu lebih lanjut, itu ada bagiannya masing-masing untuk cek apa namanya proposal, akte pendirian segala macam itu. Ya, itu di bagian Kabiro Hukum. Dan Biro Hukum pun itu tanda tangan persetujuan juga. Berarti ada persetujuan dari pihak lain ya Pak ya? Ada yang memang berkompeten, yaitu siapa? Biro Hukum itu. Oke, selain Pak Dan Ahmad asisten Nasuhi, satu. berarti ada termasuk di dalamnya itu Pak Ahmad Najib sama salah satunya itu Ya, Ardani ya Pak ya? Biro Hukumnya silakan nanti cek di jaksa, tapi di jaksa lengkap kok detail berkas itu. Ada tanda tangan Pak Nasuhi, cek berkasnya, ada lagi pihak berkompeten lagi, Biro Hukumnya dan asisten satunya juga. Kalau nggak salah ada 3 tanda tangan ya Kak ya? Ada 3 tanda tangan di situ, Pak Nasuhi, Ardani? Biro Hukumnya pada waktu itu dan asisten satu. Oke, siap. Terima kasih. Kenapa ya. Biro Hukum? Karena dia yang berkompeten untuk cek berkas itu. Nah, berkas ini kan sudah tahap 1 Pak ya, Ya. dalam artian sudah di jaksa gitu, Ya. jaksa penuntut umum. Mungkin langkah hukum kita Pak. Kalau langkah hukum kita sih, kita ikut proses hukumnya seperti apa kita ikut. Yang penting kita mempersiapkan pembelaan, dan kedua mengenai keadaan kesehatannya ini. Ya kalau misalnya menurut analisa dari dokter, rumah sakit umum bahwa ini sangat berbahaya untuk kesehatannya, bisa menyebabkan kematian misalnya, bisa menyebabkan hilang ingatan atau mengakibatkan stroke, artinya kan proses hukum ini nanti bisa terlambat. Makanya nanti demi hukum, agar proses hukum tidak terhambat, kami meminta nanti seandainya kami tetap ikut dulu apa kata dokter nih. Kalau seandainya kata dokter yang seperti saya sampaikan tadi, maka kami mohon agar ini tetap proses berjalan lancar, agar terjadi pembantaran atau pengalihan status tahanan ataupun penangguhan tahanan, seperti itu. Biar proses hukum ini jauh lebih lancar. Tapi kami tunduk, taat, patuh atas proses hukum yang sekarang. Kami ikut apa kata dokter, karena dokter lah yang ahlinya untuk menyatakan mengenai kesehatan. Ini dibawa ke rumah sakit. Ya, benar. Jadi kami itu kemarin mendapatkan surat balasan bahwa dari pihak Kejaksaan Tinggi itu menyetujui klien kami untuk pemeriksaan check up kesehatannya termasuk CT scan di rumah sakit pemerintah, rumah sakit umum, rumah sakit Mama Husin. Pemeriksaan itu langsung rawat inap atau bagaimana Kak? Kami tidak bisa memastikan, kita lihat dulu perkembangannya karena hari ini kan check up. Nah, hasil dari check up seperti apa pendapat dokter, dokter nanti yang menyimpulkan, bukan keahlian bidang kami kan. Artinya apa? Ini untuk meng-cross check bahwa apa yang kami sampaikan sebelumnya, bahwa klien kami sempat hilang ingatan itu bahwa benar adanya. Kenapa benar adanya? Ini kami bawa data-data faktanya. Nah ini, perlihatkan. Ini foto klien kami pada waktu menjalani operasi di Singapura. Nah ini salah satu cairan ininya, hidrocephalusnya. Nah ini foto dia pada waktu menjalani operasi. Oke, berarti selama ini memang sehari-hari dalam kesehariannya emang Bapak ini sering melakukan medical check up ya Kak? Ya, dia memang rutin mengadakan medical check up. Seharusnya itu berapa kali dalam satu bulan? Berkala setidaknya setahun itu ada 2 kali atau 3 kali. Kenapa? Karena ini kan sakit mengenai di bagian kepala, di bagian otak kan, bahwa mengenai kasus kan pastinya itu membawa beban secara pikiran kan. Nah, beban secara pikiran yang itu berimbas kepada sakit yang pernah dia lewati kan. Apalagi itu kan sakitnya itu yang aneurisme itu, yang di calling itu kan harus diadakan check up rutin. Yang pembengkakan pembuluh darah itu. Kenapa? Karena pembengkakan pembuluh darah itu kalau makan nggak dikontrol, tekanan darahnya tinggi, nah itu bisa pecah. Ditambah lagi ada beban pikiran segala macam itu, seperti itu. Oke, berarti secara tidak langsung ini pihak Puskesmas Rutan ini mengizinkan ya Pak ya? Ya, kalau dari pihak Rutan itu mengizinkan.
Dari pihak Kejati juga itu merespon. Oke, Alhamdulillah kami sampaikan bahwa hari ini bukti nyata untuk pemenuhan hak azazi dari klien kami untuk diadakan pemeriksaan kesehatan. Ini akan dilakukan rutin Pak, berarti? Ya kalau seandainya pun tidak ada perkara atau case pun ini tetap memang rutin. Apalagi misalnya ini ada case yang pasti kan menambah beban pikirannya harus ini. Ini semata-mata demi untuk kelancaran dari proses hukum terhadap perkara ini. Oke, Kak. Harapan kita untuk penyidik nanti terhadap terdakwa atau tersangka ini Pak? Kalau harapan kami bahwa kami satu tidak ingin proses hukum ini terhambat. Nah, terhambat atau tidak proses hukum ini tentunya kan bergantung juga kepada keadaan kesehatan si tersangka. Kenapa? Kalau dia sakit di kepala itu, otaknya atau pemikirannya itu, nah ini yang bisa menghambat proses hukumnya. Nah artinya apa? Intinya kan kita lihat dulu lah hasil dari apa check up kesehatan ini seperti apa. Oke, Bapak tadi akan kita dampingi terus dalam pengawasan jaksa ya, Kak, selama di rumah sakit ya? Ya, tetap dalam pengawasan jaksa itu ada SOP mereka kan, dan kita tunduk taat kok sama SOP-nya mau seperti apa, kita tunduk, kita taat. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.